Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperbaiki parametrik tune control punyanya teman yang katanya trafonya dan satu dayanya atau mungkin regulatornya meleduk. Entah kenapa bisa meleduk. Ini sekarang saya mengetes untuk trafonya dari pin 220 atau mungkin 0 ke 220 itu terlihat di jarum itu mentok. Nah, mentok. Dan di groundnya atau mungkin di bodinya itu aman. Dan sekarang kita mencoba untuk ke DC nya itu sama, mentok juga antara 012 yang sebelah kanan dan sebelah kiri sama, antara 015 atau mungkin 0 ke 18 itu mentok semuanya. Dan kalau di body itu adalah aman atau tidak ada hubung singkat. Dan artinya di sini ya memang trafonya sudah meleduk. Ini saya ganti dengan trafo yang baru. Kita coba dulu untuk pengetesan ini yang lama kan yang sudah. Nah, ini sudah gosong, harus dibuang. Dan kita ganti ini ke yang baru. trafo yang baru. Kita tes dulu untuk pin DC nya itu 0 ke 12 itu ya menunjukkan satu daya yang sama. Terus untuk 0 dan 220 itu juga menunjukkan atau mungkin jarum avometer itu menunjukkan normal atau mungkin di angka yang berbeda atau mungkin di angka yang beda-beda pula. Saya mencoba untuk menyambungkan dulu satu dayanya atau listrik. Maksud saya listriknya saya sambungkan dulu 0 ke 0 dan 220 melewati switch atau mungkin saklar. Mungkin bagi para pemula sebagai pelatihan elektronik bisa dilihat dan bisa disimak untuk servis parametric tune control ini hingga selesai, jangan di skip. Baik, kita lanjut sekarang untuk pemasangan ke parametriknya. Kita akan mempergunakan satu daya 0 dulu. Ini adalah LM7815 karena parametrik ini menggunakan satu daya CT 15 searah atau mungkin simetris. Jadi kita pergunakan di sini adalah LM7815 atau L7815, itu sama aja sebagai regulatornya. Baik, kita akan coba untuk memasukkan atau mungkin untuk mengganti 7815 yang lama ke yang baru. Kita Klik gini mungkin bertujuan untuk penyaudaraan nanti lebih gampang. Karena biasanya saya celupkan kotor di kaki-kakinya. Ini saya berikan thermal ya, pasta agar lebih sempurna untuk menempel antara untuk menghilangkan kotorannya tadi. timah sama spare part, jadi lebih cepat menempel gitu maksudnya. Dan setelah itu kita beri timah di ketiga kaki dengan transistor LM7815 atau L7815, bertujuan untuk supaya nantinya lebih mudah dan lebih gampang untuk disolder ke PCB. Jadi transistor ini seperti yang lain juga, transistor ini pun juga mempunyai overhead atau mungkin mempunyai daya panas yang
cukup apa ya, terkontrol. Jadi kalaupun nanti kena panasnya solder, takutnya nanti transistor ini panas atau mungkin overheat dan rusak sebelum kita pakai. Setelah kita rasa cukup, kita baru kita coba. pasangkan ke PCB. Jangan terbalik antara kaki input, output, dan ground. Itu biasanya yang sebelah kanan itu adalah input, tengah itu adalah ground, dan sebelah paling kiri itu adalah output. Ya, kita pasang satu persatu untuk transistornya. Setelah transistor terpasang dan kita cek sudah tidak terbalik antara input, ground, dan output, baru kita akan melakukan penyolderan di kaki-kaki transistor. Jangan terlalu lama juga untuk apa ya, memanaskan atau mungkin menyolder kaki transistor ini, karena sudah seperti yang saya bilang pertama kali, ini akan merusak transistor LM7815 nya. Setelah kita selesai untuk penyolderan, kita cek dulu di antara kaki-kaki transistor tersebut apakah ada yang menempel atau mungkin apakah ada yang short atau terhubung singkat, terhubung antara kaki yang satu dengan kaki yang lain, supaya tidak terjadi kerusakan lagi. Setelah selesai atau mungkin kita rasa sudah aman, baru kita potong satu persatu dengan tang potong tentunya, untuk pemotongan kaki-kaki transistor atau mungkin spare part tadi, agar tidak nyetrum atau tidak terhubung kemana-mana. Ini kita kasih isolasi, terserah mau isolasi yang mana ini, tapi saya pakai bekas daripada potongan atau kupasan kabel. Kita kasih dulu sedikit timah. Oke. Oke, sudah selesai. Kita tinggal kupas kabel yang satu lagi untuk masuk ke trafo. Kita tes nanti 12 volt dulu. Oke. Kita tes untuk satu daya yang paling kecil dulu. Ini saya harus kasih penyangga dulu biar tidak terhubung singkat satu sama yang lain. Nah, pakai ini aja. Ya, seperti ini. Kita tes untuk outputnya dulu.
kita ganti dengan kabel output atau input yang sudah dari MP3. Ini adalah resistor kemarin yang kita modifikasi. Jadi saya tidak menggunakan level, jadi levelnya saya langsungkan. Di sini bertujuan untuk parametric tune control ini tidak terhambat, jadi langsung, dan saya hanya menggunakan cuman volume saja. Nah, jadi kita nanti langsung kontrol dari volume. Begitu teman-teman. Oke, kita coba sekarang untuk tes dengungnya saja dulu ya. Kita buka. Selesai. Oke, setelah tadi sudah masuk, kita naikkan di sini tegangannya menjadi 15 karena parametric tune ini memerlukan tegangan sebesar 15 volt ya. Oke, sudah selesai, ini sudah selesai. Ya, lanjut. Setelah kita habis Jumatan tadi, kita hidupkan power ampli. Oke, kita hidupkan. Powernya. Oke, kita putar. Jangan lupa pencet subscribe, like, dan komennya di kolom komen dan di kolom-kolom yang lain. Bila mana ada perbaikan atau mungkin cara saya memperbaiki di sini kurang berkenan atau mungkin ya sedikit berbeda dengan rekan-rekan para elektroniker yang lain. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, ngeces, terima kasih yang sudah subscribe banget, dan jangan lupa pencet ya bell atau tanda bell agar bisa melihat atau mungkin mengikuti cara-cara ngeground ya teman-teman project saya selanjutnya. Ini adalah super bassnya. Ini super middle. Ya, seperti itu saja untuk servis dan perbaiki tune control parametrik yang satu dayanya atau mungkin power supply-nya habis meleduk. Nah, itu power supply-nya yang sudah meleduk kemarin dan sudah diperbaiki. Seperti itu. Wassalam.